Nah, kembali ke acara kita pada hari ini, tadi sudah disampaikan baik oleh Ketua GMP, kemudian oleh Sekdes, oleh Kades, oleh Kepala Dinas, dan terakhir oleh yang mewakili kita, wakil kita Pak Istianto. Luar biasa. Tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini dan tentunya mensupport kegiatan GMP, bahkan GMP lainnya. Ada 21 kelompok tani, tapi sepertinya GMP yang paling terdepan. Tepuk tangan lagi untuk GMP. Saya agak terkaget-kaget Bapak Ibu ketika tadi dilaporkan oleh Sekdes bahwa panen sayuran di Merarai ini 1 tahun mencapai sekitar 200-an ton. Mudah-mudahan hari ini dengan pencanangan Merarai 1 menjadi apa tadi ya, kampung sayur, ini ke depan justru memotivasi para petani profesional ini saya anggap untuk bersayur, mengembangkan sayuran-sayuran lainnya, bukan hanya sawi, karena banyak sekali jenis-jenis sayuran lainnya yang bisa kita kelola. Dan tentunya ini nanti akan menjadi model untuk desa-desa lainnya di Kabupaten Sintang. Karena dari yang saya lihat beberapa desa, karena penghasil sayur tidak hanya di Tebelian ya Pak Kades, di Binjai juga, tapi kelihatannya di sini lebih apa ya, mungkin karena memang lebih profesional, walaupun baru setahun juga hasilnya lebih besar, lebih subur sawinya, juga jagungnya, dan mudah-mudahan juga tanaman lainnya seperti cabai, juga semangka yang tadi kita lewati dan mungkin kita santap juga hasil dari sini. Kemudian saya juga apresiasi, bangga bahwa petani di sini betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Artinya mulai dari perencanaan, penanaman, kemudian juga panen dan penjualan atau pemasaran semuanya sudah dipikirkan. Sehingga panenannya tidak ada yang terbuang. Semua sudah ada pasarnya. Bahkan barangkali kurang ya Pak Kades ya, karena sudah merambah ke kabupaten tetangga. Jadi bukan hanya Sintang, tapi juga tadi dilaporkan ke Skadau dan Melawi. Luar biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kabupaten kita ini merupakan salah satu kabupaten yang juga terukur inflasinya. Karena memang di Kalimantan Barat ada 3 kota dan ada 2 kota dan 1 kabupaten yang menjadi sampling, menjadi contoh untuk mengukur tingkat inflasi secara nasional. Yang pertama kota Pontianak, yang kedua kota Singkawang, yang ketiga Kabupaten Sintang. Ya, ini Kabupaten Sintang. Suatu bulan, di bulan Juli Agustus 2021 ya Pak Kepala Bapeda, kita pernah menempati tingkat inflasi terburuk Bapak Ibu semua. Karena memang tahun itu tahun COVID ya, kita baru menjalani COVID, jadi kebanyakan pasokan sayuran, terus kemudian juga ikan, hewan berkurang, sehingga di pasar begitu mahal. Sehingga memang kita hampir 2 bulan se-Indonesia kita tingkat inflasinya tertinggi. Tapi alhamdulillah puji Tuhan di awal tahun kemarin kita sudah sangat bagus ya. Artinya apa? Artinya memang salah satu jawabannya adalah bahwa kita sendiri sudah menghasilkan tanaman, terutama sayur dari daerah sendiri, sehingga di pasar tidak terlalu mahal dan memang selalu tersedia. Nah ini salah satunya adalah sumbangan dari GMP. Sekali lagi terima kasih untuk GMP. Untuk hal-hal lainnya saya tidak menyinggung lagi karena tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, sudah sangat jelas terkait dengan kelangkaan pupuk, terkait dengan Perpres 104 sudah disinggung oleh Pak Kades. Memang 40% itu bukan hanya di sini yang mengeluh Pak. Ini saya dengar hampir semua desa mengeluh. Kok besar benar 40%. Untuk Sintang sebetulnya sudah tidaklah membutuhkan 40% untuk bantuan seperti itu. Jadi untuk BLT desa mungkin 20% cukup lah ya Pak Kades ya. 20% mungkin cukup lah untuk Kabupaten Sintang. Karena saya baru kunjungan juga ke beberapa desa, keluhannya sama, besar benar Bu untuk bantuan
sebesar 40%. Saya bilang bukan saya yang mengatur dan bukan saya mengusulkan, tapi kebijakan dari pusat itu bersifat nasional. Jadi seperti itu. Terus kemudian tadi Pak Kades sudah menyinggung 20% itu nanti akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Jangan lupa Pak Kades, dan hewani. Jadi salah satu untuk nanti menjawab kelangkaan pupuk, kalau misalnya ada keseimbangan antara ketahanan pangan dan hewaninya, maka salah satu pupuk bisa dihasilkan dari kotoran hewan. Nanti silahkan dibahas di mungkin musrenbang desanya, bagaimana nanti alokasi 20%, supaya paling tidak pupuk juga bisa dihasilkan oleh desa itu sendiri. Nah, terkait dengan jalan, memang betul tadi juga saya mengalami jalan ke sini yang hanya berapa kilometer ya Pak Kades dari Simpang, 13 kilometer. Itu saya tempuh hampir 1 jam. Padahal kalau jalan kita mulus itu nggak nyampai 20 menit. Nah, nanti ini tentu menjadi PR kita bersama Pak Wakil Rakyat dan Kepala Bapeda untuk jalan ke sini, karena memang terhadap desa yang produktif tentu patut kita support juga dengan infrastruktur yang bagus. Ini kebetulan musrenbang, Pak Kades, kebetulan musrenbang nanti diusulkan melalui musrenbang desa ke kecamatan, kok bisa prioritas satunya usulannya infrastruktur. Oh bisa. Kemudian hal lainnya barangkali tadi sudah cukup disinggung, saya tidak ragu lagi untuk gotong royong masyarakat, untuk partisipasi masyarakatnya juga sudah luar biasa. Bapak Ibu, kita juga Sintang ini 2 tahun yang lalu kategori stunting itu tertinggi di Kalbar. Saya membawa duta stunting, Kepala Bapeda adalah duta stunting. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, tahun lalu penurunan angka stunting di kabupaten kita luar biasa. Dari berapa persen Pak Kepala Bapeda? Dari 44,1 kita berhasil menurunkan menjadi 28%. Luar biasa. Nah, salah satu kenapa stunting menjadi menurun, karena ini terpenuhinya gizi para ibu hamil dan anak-anak balita usia 1000 hari kelahiran pertama oleh makanan yang bergizi. Salah satunya dari mana? Dihasilkan dari sayur mayur. Jadi sayuran yang bergizi, sayuran hijau yang bagus, artinya terpenuhi. Oleh sebab itu, saya juga mengajak supaya masyarakat memang pertama di sini sudah tidak perlu lagi diajak untuk bertanam, tapi makan sayur itu barangkali perlu saya ajak, karena belum pasti juga anak-anak di sini walaupun produksi sayurnya luar biasa, tapi hobi makan sayur. Saya khawatir justru ibu-ibunya ketawa kan, paling seneng tuh ayam goreng gitu kan, apalagi ciki gitu kan. Pak Kadis bilang kan, Pak Kadis pertanian langsung bisik-bisik, makannya ciki Bu katanya, kan bukannya makan sayur padahal produksi sayur. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bisa menyuarakan kepada anak-anak, kepada generasi muda kita untuk hobi juga memakan sayur. Jadi kalau orang tuanya profesional dalam menanam sayur, moga-moga juga anak-anak senang makan sayuran. Nah, barangkali Bapak Ibu semua, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk GMP. Semoga ulang tahun berikutnya GMP semakin maju, semakin profesional dalam mengelola kebunnya. Amin. Akan saya tutup dengan 2 buah pantun. Minyak bijan di dalam cawan, buah pauh delima batu. Mari kita budayakan makan sayuran agar tubuh sehat selalu. Kemudian satu lagi secara khusus untuk GMP dan Oktan lainnya, sampan di kayu ke Sungai Kawat. Mungkin di sini tidak ada sungai ya, tapi Sungai Kawat ada di Sintang. Tambat sebentar di ujung muara. Tanam sayuran sungguh bermanfaat untuk menambah ekonomi keluarga. Demikian Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.
Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekaligus membuka pecanangan yang ada di bawah. Mari. Tiga. Untuk masyarakat Merarai 1, secara khusus untuk Genta Mustika Pandan, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-1, luar biasa GMP. Baru 1 tahun sudah berhasil produksi sayurnya sampai 200-an ton, bahkan hampir secara nilai rupiah hampir 2 miliar. Nah, ke depan kami berharap agar GMP tetap berkembang, maju, pesat, dan eksis, terutama bisa menjadi contoh untuk desa-desa lainnya. Saya akan membawa nanti desa-desa lainnya untuk belajar bertanam sayur ke desa Merarai 1, khususnya ke kelompok Genta Mustika Pandan. Oke, terima kasih.